Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Sahabat channel Lansia Sehat? Semoga di hari ini, sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Kami sangat senang bisa kembali menyapa para sahabat hebat yang telah memasuki usia emas. Usia yang penuh makna, penuh pengalaman, dan penuh ketenangan batin. Sebelum kita mulai pembahasan pada episode kali ini, kami ingin tahu dulu nih, sahabat semua berasal dari daerah mana saja? Coba tulis di kolom komentar ya, dari kota atau desa mana, dan jangan lupa juga tulis usia sahabat sekarang. Kami yakin, di antara penonton setia kita, ada yang usianya 60 tahun, 65, bahkan ada yang sudah 70 tahun ke atas. Tapi tetap aktif, tetap ceria, dan tentu saja tetap peduli dengan kesehatan. Dan bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Semoga tidak ada yang sedang sakit ya. Tapi kalau ada yang sedang berjuang menghadapi gangguan kesehatan, kami doakan semoga segera pulih, diberi kekuatan, dan tetap dikelilingi oleh orang-orang tercinta yang selalu mendukung. Kami juga tak lupa mendoakan untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberi keberkahan umur, kelapangan rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat lansia, di masa usia yang makin matang ini, menjaga kesehatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita tahu, saat muda dulu tubuh mungkin bisa tetap kuat meski sering makan sembarangan, tidur larut malam, atau jarang olahraga. Tapi saat sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, semua harus lebih diperhatikan. Apa yang masuk ke dalam tubuh, bagaimana pola hidup sehari-hari, sampai aktivitas harian, semuanya harus dijaga agar tubuh tidak gampang lelah, tidak gampang sakit, dan tetap bugar. Dan salah satu hal yang paling penting dalam menjaga kesehatan adalah asupan makanan. Nah, hari ini kita akan bahas satu makanan yang sangat sederhana, murah, mudah ditemukan, tapi luar biasa kaya manfaat, terutama untuk para lansia. Bahkan, para ahli gizi dan dokter menyarankan makanan ini untuk dikonsumsi rutin. Sahabat tahu apa itu? Ya, telur rebus. Telur rebus mungkin terlihat sepele. Tidak sekompleks makanan olahan lain yang mahal atau terkenal. Tapi, justru karena kesederhanaannya, telur rebus seringkali terlupakan. Padahal, di balik kulit tipisnya yang mudah dikupas, tersimpan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, apalagi di usia lanjut. Sahabat lansia sehat, sebelum kita membahas manfaatnya, coba sahabat pikirkan dulu. Kapan terakhir kali makan telur rebus? Apakah sahabat masih suka mengonsumsi telur setiap minggu? Atau malah sudah jarang karena khawatir kolesterol? Nah, inilah yang menarik untuk kita bahas bersama. Banyak orang menghindari telur karena takut kolesterol. Padahal fakta ilmiah sekarang sudah jauh berkembang. Telur, terutama telur rebus, justru punya banyak manfaat jika dikonsumsi dengan benar, tidak berlebihan, dan diolah tanpa minyak. Rebusan adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal dari telur. Di bab-bab selanjutnya, kita akan bahas secara lebih dalam tentang kandungan gizi telur rebus, manfaatnya untuk kesehatan tubuh lansia, bagaimana cara konsumsi yang tepat agar aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan, dan terakhir, kisah-kisah nyata dari para lansia yang merasakan langsung khasiat telur rebus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebelum masuk ke bab berikutnya, mari kita simak sedikit pengantar tentang mengapa makanan seperti telur menjadi penting dalam pola makan lansia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan gizi tubuh berubah. Lansia cenderung mengalami penurunan massa otot, tulang menjadi lebih rapuh, sistem kekebalan tubuh melemah, dan daya pikir pun bisa menurun jika tidak dijaga. Oleh karena itu, makanan yang tinggi protein, vitamin D, vitamin B12, dan kolin sangat dibutuhkan, dan semua itu ada di dalam telur. Telur juga mudah dicerna, cocok untuk lansia yang mulai memiliki masalah pencernaan. Bahkan bagi lansia yang giginya sudah mulai berkurang atau sudah menggunakan gigi palsu, telur rebus tetap mudah dikunyah dan ditelan. Ini membuatnya menjadi sumber protein yang sangat ideal untuk dikonsumsi secara rutin. Kami berharap, setelah menonton video ini, para sahabat bisa melihat kembali telur rebus bukan hanya sebagai makanan biasa, tapi sebagai bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan di usia senja. Kami tahu, tidak semua orang punya akses ke makanan-makanan mahal atau suplemen kesehatan. Tapi telur adalah makanan yang terjangkau, bisa ditemukan di mana saja, dan bisa diolah dengan sangat sederhana. Cukup direbus, dan sudah bisa menjadi bekal nutrisi harian yang sangat bermanfaat. Jadi,
Mari kita buka hati dan pikiran untuk menyimak informasi yang akan kami sajikan. Jangan langsung percaya tanpa bukti ya. Di akhir nanti, kami juga akan bagikan testimoni nyata dari para lansia yang rutin mengonsumsi telur rebus dan merasakan sendiri manfaatnya. Dari yang merasa tubuh lebih kuat, tidak gampang capek, sampai yang merasa ingatannya lebih tajam dan jarang sakit-sakitan. Sahabat channel Lansia Sehat, kami ingin video ini menjadi semacam panduan, sekaligus penyemangat untuk hidup sehat secara alami. Tidak harus dengan cara yang rumit, tidak perlu dengan biaya besar, tapi cukup dengan niat, kebiasaan baik, dan pemilihan makanan yang tepat. Kami harap, setelah menonton video ini, sahabat bisa berbagi informasi ini kepada keluarga, kerabat, atau teman-teman lansia lainnya. Karena seringkali, informasi sederhana seperti ini luput dari perhatian. Padahal, bisa jadi sangat penting untuk menjaga kualitas hidup di masa tua. Baiklah, sahabat, mari kita lanjut ke bab berikutnya, di mana kita akan kupas tuntas kandungan nutrisi yang ada dalam telur rebus dan mengapa kandungan-kandungan itu sangat penting bagi tubuh lansia. Bab 2. Kandungan gizi telur rebus yang penting untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab sebelumnya kita berbincang hangat soal pentingnya menjaga asupan makanan di usia lanjut dan pengantar tentang telur rebus, maka sekarang saatnya kita menyelami lebih dalam. Apa saja sih sebenarnya yang terkandung di dalam sebutir telur rebus? Telur adalah salah satu bahan pangan yang termasuk lengkap secara gizi. Banyak ahli gizi di seluruh dunia menyebut telur sebagai superfood atau makanan super. Ini bukan istilah yang berlebihan, melainkan hasil dari berbagai penelitian ilmiah yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Lalu, apa saja kandungan gizi dalam telur rebus? Dan mengapa penting bagi tubuh sahabat yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas? Mari kita bahas satu persatu secara rinci. 1. Protein berkualitas tinggi. Telur rebus adalah salah satu sumber protein lengkap terbaik yang berasal dari hewani. Dalam satu butir telur ukuran sedang, sekitar 60 gram, terdapat sekitar 6-7 gram protein berkualitas tinggi. Yang menarik, protein dalam telur mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh manusia. Asam amino esensial ini adalah bahan pembentuk protein yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, jadi harus didapatkan dari makanan. Mengapa ini penting untuk lansia? Karena saat memasuki usia tua, tubuh secara alami mulai kehilangan massa otot, kondisi ini disebut sarcopenia. Jika tidak ditangani, sarcopenia bisa membuat lansia mudah lemas, kehilangan kekuatan otot, bahkan rentan jatuh. Dengan mengonsumsi makanan tinggi protein seperti telur rebus secara rutin, tubuh akan mendapatkan bahan baku penting untuk memelihara dan memperbaiki jaringan otot, membantu menjaga kekuatan tubuh, dan mendukung aktivitas fisik sehari-hari seperti berjalan, naik tangga, atau sekadar bangun dari kursi. 2. Vitamin D. Telur, terutama kuningnya, mengandung vitamin D dalam jumlah yang cukup signifikan. Vitamin D sangat penting untuk lansia karena membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan pengeroposan tulang atau osteoporosis yang banyak terjadi pada lansia, terutama perempuan. Osteoporosis membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Vitamin D juga mendukung sistem kekebalan tubuh, menjaga fungsi otak, dan berperan dalam mengatur suasana hati. Bagi lansia yang jarang terkena sinar matahari langsung, misalnya karena banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, konsumsi makanan tinggi vitamin D seperti telur sangatlah penting. 3. Kolin untuk otak dan ingatan. Kandungan berikutnya yang luar biasa dari telur rebus adalah kolin. Satu butir telur rebus mengandung sekitar 147 mg kolin, yang merupakan zat gizi mirip vitamin, sangat penting untuk kesehatan fungsi otak dan sistem saraf. Bagi lansia, kolin berperan dalam membantu memperkuat daya ingat, mempertajam konsentrasi, dan mendukung fungsi kognitif secara keseluruhan. Ini sangat membantu dalam mencegah penurunan daya ingat yang sering terjadi di usia lanjut, seperti demensia ringan atau pikun. Sayangnya, banyak lansia yang tidak mendapatkan kolin cukup dalam pola makan hariannya. Padahal, tubuh memerlukan asupan kolin dari luar karena produksinya sendiri terbatas. Telur rebus menjadi salah satu solusi praktis yang bisa membantu sahabat menjaga ketajaman daya pikir. 4. Vitamin B12 untuk saraf dan energi. Vitamin B12 adalah vitamin penting yang banyak ditemukan dalam sumber hewani, dan telur termasuk salah satu penyumbang terbaiknya. Fungsi vitamin B12 antara lain, membantu pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan sistem saraf, membantu mengubah makanan menjadi energi. Lansia sering mengalami penurunan kemampuan tubuh dalam menyerap vitamin B12 dari makanan. Ini bisa menyebabkan kelelahan,
lemas, atau bahkan gangguan memori. Dengan rutin makan telur rebus, tubuh sahabat bisa mendapatkan tambahan B12 yang sangat dibutuhkan, terutama bagi yang tidak terlalu banyak mengonsumsi daging atau produk hewani lainnya. 5. Selenium, antioksidan penjaga kekebalan tubuh. Selenium adalah mineral penting yang berfungsi sebagai antioksidan, membantu tubuh melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas bisa mempercepat penuaan dan menjadi pemicu berbagai penyakit kronis, seperti jantung, kanker, hingga diabetes. Telur rebus mengandung selenium yang cukup tinggi, dan ini sangat bermanfaat bagi tubuh lansia untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Dengan asupan selenium yang cukup, risiko infeksi, peradangan, dan penyakit kronis bisa ditekan lebih baik. 6. Lutein dan zeaxanthin, pelindung mata dari katarak dan degenerasi makula. Mata juga mengalami penurunan fungsi seiring usia. Penyakit seperti katarak dan degenerasi makula sangat umum terjadi pada lansia. Untungnya, telur rebus mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan penting yang terbukti dapat melindungi retina mata dari kerusakan akibat cahaya biru dan radikal bebas. Mengonsumsi telur secara rutin membantu menjaga ketajaman penglihatan, memperlambat perkembangan penyakit mata yang berkaitan dengan usia, dan membuat lansia tetap bisa menikmati aktivitas sehari-hari tanpa gangguan visual yang berat. 7. Lemak sehat dalam jumlah seimbang. Telur mengandung lemak, terutama dalam kuningnya, tapi ini bukan lemak jahat. Telur rebus justru mengandung lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang baik untuk kesehatan jantung. Lemak ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan hormon, mendukung penyerapan vitamin larut lemak, A, D, E, dan K, menunjang fungsi otak dan saraf. Selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, misalnya 3-5 butir telur rebus per minggu, telur tidak akan menaikkan kolesterol secara berbahaya bagi lansia yang sehat. 8. Zat besi untuk mencegah anemia. Telur rebus mengandung zat besi, mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin, komponen dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Banyak lansia mengalami anemia ringan karena asupan zat besi yang kurang. Akibatnya, mereka merasa lemas, mudah pusing, dan sering mengantuk. Dengan menambahkan telur rebus dalam menu harian, kebutuhan zat besi bisa dipenuhi secara alami tanpa perlu suplemen tambahan, tentu dengan tetap memperhatikan pola makan secara keseluruhan. 9. Vitamin A, E, dan K, pelindung sel dan penunjang kesehatan. Telur rebus juga mengandung vitamin-vitamin penting berikut. Vitamin A, menjaga kesehatan mata, kulit, dan kekebalan tubuh. Vitamin E, berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Semua vitamin ini saling melengkapi untuk memperkuat daya tahan tubuh, mencegah penyakit, dan mendukung proses pemulihan jika tubuh sedang tidak fit. Tetes air 10. Air dan elektrolit. Telur rebus juga mengandung air dan sejumlah kecil elektrolit seperti natrium dan kalium, yang berguna untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Untuk lansia yang berisiko dehidrasi ringan karena kurang minum air, makanan dengan kandungan air seperti telur bisa sedikit membantu. Kesimpulan kandungan gizi. 1 butir telur rebus mengandung kalori 68-78 kalori, protein 6-7 gram, lemak 5 gram, kolin 147 mg, vitamin D, A, B12, E, K, zat besi, selenium, zinc, fosfor, antioksidan lutein dan zeaxanthin. Dan semuanya itu berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, otot, tulang, otak, mata, darah, dan daya tahan tubuh khususnya bagi para lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, inilah alasan mengapa banyak dokter gizi dan praktisi kesehatan menyarankan telur rebus sebagai salah satu menu andalan harian bagi orang tua. Murah, mudah didapat, cepat disiapkan, dan kandungan gizinya luar biasa lengkap. Namun tentu saja, konsumsi harus dalam porsi yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dan hal ini akan kita bahas pada bab selanjutnya. Jadi, sahabat, setelah tahu bahwa telur rebus sangat kaya gizi, pertanyaannya sekarang, apa benar semua kandungan itu bisa berdampak langsung bagi tubuh? Lalu, apa saja manfaat nyatanya? Yuk, kita lanjut ke bab 3. Di mana kita akan bahas manfaat telur rebus secara langsung bagi tubuh lansia, dari yang terasa di fisik, sampai ke daya pikir dan kualitas hidup sehari-hari. Bab 3. Manfaat telur rebus bagi kesehatan tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat,
Setelah kita memahami betapa luar biasanya kandungan nutrisi dalam sebutir telur rebus, kini saatnya kita mengupas lebih jauh. Apa manfaat langsungnya bagi tubuh lansia jika dikonsumsi secara rutin dan teratur? Telur rebus bukan sekadar makanan sarapan yang murah dan praktis, tapi juga menyimpan banyak khasiat yang terbukti secara ilmiah memberi dampak nyata bagi kesehatan, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Dalam bab ini, kita akan telusuri satu persatu manfaat tersebut, dan bagaimana perannya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup sahabat lansia. 1. Menjaga dan meningkatkan massa otot. Salah satu masalah umum yang dialami para lansia adalah penurunan massa otot. Istilah medisnya adalah sarcopenia, yang secara alami terjadi seiring bertambahnya usia. Otot mulai melemah, tenaga berkurang, dan aktivitas sehari-hari pun terasa lebih berat. Telur rebus, yang kaya akan protein lengkap dan asam amino esensial, menjadi sumber utama untuk membantu regenerasi dan pemeliharaan otot. Konsumsi rutin telur rebus setiap hari, misalnya saat sarapan, bisa membantu lansia mempertahankan kekuatan otot dan mencegah kelemahan dini. Bahkan dalam beberapa penelitian, asupan protein dari telur dikaitkan dengan peningkatan fungsi fisik pada lansia. Jadi bagi sahabat yang ingin tetap aktif, tidak mudah lelah saat jalan kaki, atau tetap kuat meski sudah kepala 7, telur rebus adalah pilihan yang cerdas. 2. Mempertajam daya ingat dan konsentrasi. Salah satu kekhawatiran besar yang sering dirasakan para lansia adalah penurunan daya ingat. Lupa menaruh barang, susah mengingat nama, atau bahkan kesulitan mengenali wajah orang yang dikenal. Semua ini bisa menjadi gejala awal dari penurunan fungsi kognitif. Telur rebus mengandung kolin, zat gizi penting untuk membangun neurotransmitter yang mendukung fungsi otak dan memori, yaitu asetilcholine. Zat ini membantu sinyal antar sel saraf tetap berjalan lancar, yang berdampak pada konsentrasi dan daya ingat yang lebih baik. Sahabat yang mengonsumsi telur rebus secara rutin bisa membantu menjaga ketajaman berpikir, memperlambat proses penurunan ingatan, dan menjaga fungsi kognitif tetap prima meskipun usia terus bertambah. 3. Menjaga kesehatan jantung. Banyak lansia menghindari telur karena takut kolesterol. Namun, riset terbaru membuktikan bahwa konsumsi telur rebus dalam jumlah wajar tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang sehat. Faktanya, telur rebus justru mengandung lemak sehat dan antioksidan, seperti kolin, lutein, dan vitamin E, yang dapat membantu menurunkan peradangan dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Selain itu, telur juga mengandung HDL, kolesterol baik, yang membantu menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat. Dengan kata lain, sahabat lansia yang mengonsumsi telur rebus secara bijak, tanpa minyak, tanpa digoreng, justru bisa mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. 4. Memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Kesehatan tulang sangat krusial di usia lanjut. Terpeleset sedikit saja bisa menyebabkan patah tulang, terutama di pinggul, lutut, atau pergelangan tangan. Oleh karena itu, asupan makanan yang menunjang kepadatan tulang sangat dibutuhkan. Telur rebus mengandung vitamin D, fosfor, dan vitamin K, yang bekerja sama dalam membantu penyerapan kalsium dan pembentukan tulang yang kuat. Vitamin D, khususnya, sangat penting untuk membantu kalsium masuk ke dalam tulang secara optimal. Lansia yang rutin mengonsumsi telur rebus memiliki risiko yang lebih rendah terkena osteopenia dan osteoporosis, dua kondisi yang melemahkan tulang secara perlahan. 5. Menjaga kesehatan mata. Kondisi mata yang menurun juga umum terjadi pada lansia. Gangguan seperti katarak dan degenerasi makula bisa mengganggu penglihatan, membuat aktivitas membaca, menonton televisi, atau berjalan menjadi lebih sulit. Disinilah manfaat lutein dan zeaxanthin dalam telur rebus berperan. Dua antioksidan ini berkumpul di bagian retina mata dan membantu menyaring cahaya biru, serta melindungi mata dari stres oksidatif. Dengan asupan yang cukup, telur rebus bisa membantu menunda penurunan fungsi penglihatan, memperlambat perkembangan katarak, dan menjaga sahabat tetap bisa melihat dunia dengan jelas. 6. Mencegah anemia dan menjaga energi tubuh. Anemia adalah masalah umum pada lansia. Gejalanya antara lain cepat lelah, kulit pucat, pusing, dan mudah mengantuk. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan zat besi. Telur rebus mengandung zat besi dalam bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, adanya vitamin B12 dan asam folat di dalam telur juga membantu pembentukan sel darah merah yang sehat. Dengan mengonsumsi telur rebus secara teratur, tubuh lansia bisa lebih optimal dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, meningkatkan energi, dan mengurangi risiko anemia. 7. Menunjang kekebalan tubuh. Sistem imun atau daya tahan tubuh biasanya mulai melemah di usia tua.
Itu sebabnya banyak lansia yang mudah sakit, mulai dari batuk pilek biasa hingga infeksi yang lebih serius. Telur rebus mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang memperkuat sistem imun, seperti selenium, zinc, dan vitamin A. Selenium, khususnya, bekerja sebagai antioksidan alami yang membantu tubuh melawan infeksi dan peradangan. Dengan konsumsi telur rebus secara rutin, sistem kekebalan tubuh menjadi lebih kuat, dan tubuh sahabat bisa lebih tangguh menghadapi perubahan cuaca, kelelahan, maupun ancaman penyakit. 8. Menjaga kesehatan kulit dan rambut. Telur rebus mengandung biotin, vitamin B kompleks, dan lemak sehat yang sangat baik untuk kesehatan kulit dan rambut. Bagi sahabat lansia yang ingin tetap terlihat segar, tidak kering, dan rambut tidak cepat rontok, telur bisa jadi solusi sederhana. Biotin dan protein membantu memperbaiki struktur kulit, sementara vitamin E dan lemak sehat menjaga kelembapan dan elastisitasnya. Jadi meski usia bertambah, sahabat bisa tetap memiliki penampilan yang segar dan sehat alami. 9. Meningkatkan suasana hati dan mencegah depresi. Telur mengandung asam amino triptofan, yang merupakan bahan baku dari hormon serotonin, hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati. Di masa pensiun atau usia lanjut, tak sedikit lansia yang merasa kesepian, kehilangan arah, atau bahkan depresi ringan. Konsumsi telur rebus bisa membantu menjaga stabilitas emosi, karena kandungan gizinya mendukung produksi hormon kebahagiaan secara alami. Tentu saja, makanan bukan satu-satunya faktor, tapi dengan pola makan sehat yang mendukung produksi serotonin, semangat dan kebahagiaan lansia bisa lebih mudah terjaga. 10. Mendukung proses penyembuhan dan regenerasi sel. Tubuh lansia cenderung lebih lambat dalam menyembuhkan luka atau memulihkan diri setelah sakit. Nah, protein, vitamin, dan mineral dalam telur rebus berperan penting dalam proses regenerasi sel dan perbaikan jaringan tubuh. Misalnya, bagi sahabat yang sedang dalam masa pemulihan setelah operasi, atau yang mengalami luka di kaki akibat diabetes atau lecet, telur rebus bisa menjadi bagian penting dari proses pemulihan yang alami dan mendukung penyembuhan lebih cepat. 11. Menjadi bagian dari pola makan seimbang lansia. Salah satu kelebihan telur rebus adalah kemudahannya untuk dimasukkan dalam berbagai menu. Bisa dimakan langsung, dicampur dengan sayur rebus, dibuat sandwich sehat, atau ditambahkan dalam bubur. Kandungan gizinya yang kompleks dan lengkap menjadikan telur rebus sebagai makanan yang sangat fleksibel dan ramah lansia, baik yang masih aktif maupun yang lebih banyak di rumah. Bagi sahabat yang mulai kesulitan mengunyah, telur rebus bisa dipotong kecil-kecil atau dihancurkan, tetap lembut dan mudah ditelan. Penutup bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat, dari seluruh manfaat yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa telur rebus adalah makanan sederhana dengan dampak luar biasa bagi tubuh dan pikiran lansia. Mulai dari menjaga otot, memperkuat daya ingat, melindungi mata, meningkatkan imun, hingga menunjang energi harian, semuanya tersedia dalam satu butir telur rebus. Yang penting adalah konsistensi dan keseimbangan. Konsumsi telur rebus 3-5 kali seminggu, disesuaikan dengan kondisi kesehatan pribadi, akan memberi manfaat yang maksimal tanpa efek samping. Namun bagaimana dengan cara penyajian yang tepat? Bagaimana menghindari risiko kolesterol atau alergi? Apa yang perlu diperhatikan agar konsumsi telur rebus benar-benar aman? Semua itu akan kita bahas tuntas di bab 4, yang akan memandu sahabat tentang cara konsumsi telur rebus yang aman, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan lansia. Bab 4. Tips konsumsi telur rebus yang aman dan tepat untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui begitu banyak manfaat dari telur rebus bagi tubuh dan pikiran para lansia, tentu muncul pertanyaan penting berikutnya. Bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar? Karena meskipun kandungan gizi dalam telur sangat baik, cara konsumsi yang tidak tepat justru bisa membawa dampak sebaliknya. Oleh karena itu, pada bab keempat ini kita akan bahas secara mendalam tips dan panduan praktis mengonsumsi telur rebus secara aman, sehat, dan sesuai kebutuhan tubuh lansia. 1. Mengapa memilih telur rebus? Sebelum masuk ke teknis konsumsi, mari kita ulang sedikit. Mengapa telur rebus lebih direkomendasikan untuk lansia dibanding telur goreng atau bentuk olahan lainnya? Jawabannya sederhana. Telur rebus tidak menggunakan minyak, lebih rendah lemak trans dan kalori. Tidak diberi bumbu berlebihan, rendah garam, rendah gula, lebih aman untuk lansia dengan hipertensi atau diabetes. Lebih mudah dicerna, cocok untuk pencernaan lansia yang lebih sensitif. Telur rebus juga cenderung mempertahankan kandungan gizinya lebih stabil dibanding telur yang digoreng pada suhu tinggi. Dengan kata lain, dari semua metode memasak, merebus adalah cara paling sehat dan aman untuk menikmati telur,
terutama bagi sahabat lansia. 2. Berapa kali sebaiknya mengonsumsi telur rebus? Pertanyaan ini sering muncul, berapa butir telur yang boleh dimakan dalam seminggu? Jawaban dari para ahli gizi saat ini telah jauh lebih moderat dan berdasarkan riset terbaru. Untuk lansia yang sehat tanpa gangguan kolesterol tinggi, konsumsi telur rebus sebanyak 3 hingga 5 butir per minggu adalah jumlah yang ideal dan aman. Namun, bagi lansia yang memiliki riwayat hiperkolesterolemia, kolesterol tinggi, konsumsi sebaiknya 2 hingga 3 butir per minggu, dan konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu. Jangan lupa bahwa kandungan gizi bukan hanya berasal dari kuning telur. Putih telur mengandung protein tinggi dan sangat rendah lemak, sehingga aman bahkan jika dikonsumsi setiap hari. Maka dari itu, jika sahabat ingin mengonsumsi lebih sering, bisa memilih 1 butir telur utuh, kuning dan putih, lalu tambahkan putih telur ekstra jika perlu. 3 waktu terbaik konsumsi telur rebus. Telur rebus bisa dikonsumsi kapan saja. Namun waktu terbaik untuk mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal bagi lansia adalah pagi hari saat sarapan memberikan energi dan protein cukup untuk memulai hari. Siang hari sebagai lauk sehat dalam menu makan siang. Hindari konsumsi malam hari dalam jumlah banyak, karena protein tinggi bisa memperberat kerja pencernaan saat tidur. Dengan sarapan telur rebus, sahabat bisa merasa kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan ngemil yang tidak sehat di antara waktu makan. 4. Waspadai alergi dan reaksi sensitif. Sebagian kecil orang memiliki alergi terhadap telur, meskipun kondisi ini lebih sering terjadi pada anak-anak dan biasanya berkurang saat dewasa. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan lansia juga mengalami reaksi alergi, terutama jika sebelumnya tidak terbiasa makan telur. Tanda-tanda alergi atau reaksi sensitif terhadap telur antara lain ruam atau gatal di kulit, gangguan pernapasan ringan, rasa mual, perut begah, atau kembung, sakit kepala setelah konsumsi telur. Jika sahabat mengalami gejala-gejala ini setelah makan telur rebus, hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan dokter. Bisa jadi bukan karena alergi, tetapi intoleransi ringan atau sensitivitas makanan. 5. Bagaimana jika memiliki masalah kolesterol? 1 butir telur mengandung sekitar 186 mg kolesterol, sebagian besar terdapat dalam kuning telur. Batas asupan kolesterol harian yang direkomendasikan adalah kurang dari 300 mg per hari, dan untuk lansia dengan kolesterol tinggi, batas aman bisa lebih rendah. Namun perlu dicatat, kolesterol dari makanan tidak selalu langsung meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, karena tubuh memiliki mekanisme pengaturan kolesterol sendiri. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asupan lemak trans dan lemak jenuh jauh lebih berdampak terhadap kadar kolesterol darah dibandingkan kolesterol makanan seperti telur. Konsumsi telur rebus dalam jumlah wajar dan tidak digoreng, tidak memberikan dampak buruk pada kadar kolesterol, terutama jika disertai dengan gaya hidup sehat. Namun demikian, konsultasi medis tetap penting jika sahabat memiliki riwayat penyakit jantung, stroke, atau kolesterol tinggi. 6. Kombinasikan dengan makanan sehat lainnya. Agar telur rebus memberikan manfaat maksimal dan seimbang, konsumsinya sebaiknya dipadukan dengan sayuran rebus seperti wortel, bayam, brokoli, atau buncis. Sumber karbohidrat sehat seperti nasi merah, kentang kukus, ubi, atau singkong rebus. Buah-buahan segar sebagai penutup atau camilan setelah makan. Contoh menu sarapan sehat untuk lansia. 1 butir telur rebus. Sepiring kecil nasi merah. Sayur bening bayam. 1 buah pisang. Menu seperti ini rendah lemak jahat, tinggi serat, dan penuh nutrisi yang membantu menjaga kesehatan jangka panjang. 7. Variasi penyajian telur rebus agar tidak membosankan. Sahabat mungkin merasa bosan jika makan telur rebus dalam bentuk yang sama setiap hari. Agar tetap menarik, sahabat bisa mencoba variasi penyajian seperti iris telur rebus sebagai topping bubur atau salad. Hancurkan telur rebus lalu campur dengan sedikit perasan jeruk nipis dan bawang rebus sebagai sambal ringan. Tambahkan potongan telur rebus dalam sayur asem atau sup bening. Gunakan telur rebus sebagai isian sandwich gandum. Dengan variasi penyajian yang sederhana, sahabat tetap bisa menikmati kelezatan dan manfaat telur rebus tanpa merasa monoton. 8 cara menyimpan telur rebus. Bagi sahabat yang suka memasak sekaligus untuk beberapa hari, penting untuk mengetahui cara menyimpan telur rebus agar tetap higienis dan bergizi. Setelah direbus dan dikupas, simpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Konsumsi maksimal dalam waktu 3 hari.
Jangan simpan telur rebus di suhu ruang lebih dari 2 jam, karena bisa terkontaminasi bakteri. Jika telur masih berkulit, daya simpannya bisa lebih lama, yaitu hingga 7 hari dalam lemari es. 9. Ciri-ciri telur segar dan berkualitas. Agar sahabat mendapatkan telur yang aman dan bergizi, pilihlah telur dengan ciri-ciri. Kulit bersih, tidak retak, tidak berbau busuk. Bila dimasukkan ke dalam air, telur tenggelam dan tidak mengapung, tanda masih segar. Kuning telur utuh saat direbus, tidak pecah atau encer. Gunakan telur dari peternakan terpercaya, atau dari pasar yang bersih dan sudah terbukti kualitasnya. 10. Siapa yang perlu berhati-hati konsumsi telur? Meskipun telur rebus aman untuk sebagian besar lansia, ada kondisi tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Lansia dengan gangguan ginjal kronis, penderita gangguan hati berat, lansia dengan alergi makanan, penderita batu empedu yang sangat sensitif terhadap kolesterol. Dalam kondisi ini, konsumsi telur harus dibatasi atau dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu agar tidak menimbulkan komplikasi. Pakupin penutup bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, dari seluruh penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa mengonsumsi telur rebus secara tepat adalah kunci utama untuk meraih manfaat maksimalnya. Telur rebus adalah makanan sederhana tapi luar biasa, asalkan dikonsumsi dengan bijak. Tidak berlebihan, tidak asal disajikan, dan selalu disesuaikan dengan kondisi tubuh sahabat masing-masing. Poin penting yang bisa sahabat ingat, pilih telur segar, rebus tanpa minyak atau garam. Konsumsi 3-5 kali seminggu bagi lansia sehat. Kombinasikan dengan sayur dan karbohidrat sehat. Simpan dengan benar dan hindari risiko kontaminasi. Konsultasikan ke dokter jika memiliki kondisi medis tertentu. Dengan cara konsumsi yang benar, telur rebus tidak hanya menjadi sumber nutrisi, tapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia, yang mendukung tubuh tetap bugar, pikiran tetap tajam, dan hari-hari tetap semangat. Nah, sahabat, setelah semua penjelasan ilmiah dan praktis ini, bagaimana jika kita mendengar kisah langsung dari para lansia yang sudah merasakan sendiri manfaat telur rebus dalam kehidupan sehari-hari mereka? Di bab 5, kita akan mendengarkan testimoni nyata dari sahabat lansia di berbagai daerah yang menjadikan telur rebus sebagai bagian dari gaya hidup sehat mereka. Jangan lewatkan, karena kisah mereka akan memberi inspirasi yang luar biasa. Bab 5, testimoni lansia yang rutin mengonsumsi telur rebus. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas berbagai manfaat dan cara konsumsi telur rebus yang aman, kini saatnya kita mendengarkan kisah nyata dari orang-orang yang sudah membuktikannya langsung. Testimoni dari sesama lansia bisa menjadi inspirasi dan motivasi yang kuat. Mengapa? Karena seringkali, ketika melihat hasil dari orang lain yang senasib dan seumuran, kita jadi lebih yakin dan termotivasi untuk ikut mencoba. Apalagi jika kisah tersebut datang dari sahabat kita sendiri, para lansia hebat dari berbagai penjuru Indonesia. Pada bab kelima ini, kita akan menyimak beberapa kisah yang menghangatkan hati, penuh harapan, dan tentu saja syarat pelajaran hidup. Semua kisah ini kami rangkum dari berbagai sumber wawancara dan percakapan dengan para lansia yang menjadikan telur rebus sebagai bagian dari pola hidup sehat mereka. Testimoni 1. Pak Mulyono, 72 tahun, dari Bantul, Yogyakarta. Dulu sering pusing dan gampang capek, sekarang kuat jalan pagi 2 kilometer. Pak Mulyono adalah seorang pensiunan guru SD yang kini aktif sebagai pengurus masjid di desanya. Sejak pensiun di usia 60-an, ia mengalami penurunan energi dan sering merasa pusing, terutama di pagi hari. Dokter menyarankan Pak Mulyono untuk memperbaiki pola makan, termasuk menambah asupan protein. Saya mulai sarapan dengan 1 butir telur rebus setiap hari, diselingi hari-hari tertentu. Nggak pakai garam, cukup direbus polos. Saya padukan dengan teh hangat dan ubi rebus, cerita beliau. Dalam waktu 3 bulan, Pak Mulyono mulai merasakan manfaatnya. Tubuhnya lebih bertenaga, tidak lagi lemas saat pagi hari, dan bahkan bisa rutin jalan pagi 2 kilometer setiap hari. Yang penting rutin. Saya tidak banyak obat, tapi makanan saya perhatikan. Telur rebus itu murah, tapi hasilnya luar biasa, tambahnya sambil tersenyum. Testimoni 2. Bu Sri, 68 tahun, dari Kediri, Jawa Timur. Saya mulai bisa tidur nyenyak sejak konsumsi telur rebus sore hari. Masalah tidur sering dialami para lansia. Bu Sri mengalami insomnia sejak usia 65 tahun. Ia sulit tidur nyenyak dan kerap terbangun tengah malam. Setelah membaca artikel kesehatan dan berkonsultasi dengan anaknya yang seorang bidan,
Bu Sri mencoba menambahkan telur rebus ke dalam makan malamnya. Saya makan jam 6 sore, pakai nasi setengah porsi, sayur bayam, dan telur rebus. Awalnya iseng saja, tapi ternyata saya jadi lebih mudah mengantuk dan tidak sering terbangun, jelasnya. Setelah rutin dilakukan selama 1 bulan, Bu Sri mulai merasa tidurnya jauh lebih berkualitas. Ia juga merasa lebih segar saat bangun pagi. Kandungan triptofan dan vitamin B12 dalam telur kemungkinan membantu tubuhnya memproduksi serotonin, yang membuat kualitas tidurnya meningkat. Sebuah contoh kecil, tapi memberi perubahan besar. Testimoni 3. Pak Amiruddin, 74 tahun, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya tetap bisa ikut senam lansia karena tubuh terasa enteng setelah konsumsi telur rutin. Pak Amir adalah anggota kelompok senam lansia di kelurahan tempat tinggalnya. Di usia 74 tahun, ia masih aktif berolahraga ringan 3 kali seminggu. Dalam kesehariannya, Pak Amir selalu memulai pagi dengan sebutir telur rebus, nasi, dan sayur tumis. Dulu saya gampang pegal dan lutut terasa kaku. Tapi sejak rutin makan telur rebus dan latihan ringan, tubuh lebih ringan, tidak cepat capek, jelasnya. Anak-anak Pak Amir awalnya khawatir dengan kolesterol, tapi setelah cek darah berkala, justru angka kolesterolnya normal dan tekanan darahnya stabil. Saya lebih takut kurang makan sehat daripada makan telur. Kalau caranya benar dan tidak berlebihan, tubuh malah terbantu, katanya mantap. Testimoni 4. Bu Asni, 66 tahun, dari Pekanbaru, Riau. Telur membantu saya lepas dari suplemen yang mahal. Bu Asni sempat mengalami kelelahan kronis dan kehilangan nafsu makan setelah pensiun. Ia menghabiskan banyak uang untuk suplemen multivitamin, tapi merasa tidak banyak perubahan. Setelah berdiskusi dengan seorang ahli gizi, ia disarankan untuk mengandalkan makanan alami terlebih dahulu, termasuk telur rebus. Saya coba makan telur rebus 2 kali seminggu dulu, lalu 3 kali, dan badan mulai terasa lebih bertenaga. Nafsu makan juga kembali, dan saya mulai semangat lagi beraktivitas, kenangnya. Kini, Bu Asni tak lagi bergantung pada suplemen mahal. Ia fokus pada pola makan bergizi dan tidur cukup. Salah satu kunci kekuatannya, telur rebus, yang setia menemani setiap sarapan hari Rabu dan Sabtu. Testimoni 5. Pak Komarudin, 69 tahun, dari Bogor, Jawa Barat. Setelah stroke ringan, saya jaga pola makan. Telur rebus jadi andalan saya. Pak Komar mengalami stroke ringan di usia 66 tahun. Sejak itu, ia bertekad mengubah pola makan secara menyeluruh. Salah satu langkahnya adalah menghindari makanan berminyak dan mengganti lauk gorengan dengan telur rebus. Saya makan telur rebus 2 kali seminggu, kadang 3. Saya padukan dengan sup bening, nasi merah, dan sayuran. Saya juga kontrol tekanan darah secara rutin, katanya. 3 tahun berlalu, Pak Komar tetap sehat, tekanan darahnya terjaga, dan ia bisa kembali aktif berkebun dan bersosialisasi. Pelajaran dari kisah-kisah di atas. Dari 5 kisah nyata di atas, kita bisa menarik beberapa benang merah yang sangat penting. Rutin adalah kunci. Hampir semua lansia dalam testimoni merasakan manfaat bukan dari sekali 2 kali makan, tapi karena menjadikan telur rebus sebagai bagian dari gaya hidup. Pola makan utuh, telur rebus tidak berdiri sendiri. Ia harus dikombinasikan dengan makanan lain seperti sayuran, karbohidrat kompleks, dan cukup air putih. Konsultasi penting, banyak dari mereka juga berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan, terutama jika memiliki penyakit penyerta. Efek nyata, energi meningkat, kualitas tidur membaik, daya ingat terjaga, dan tubuh terasa lebih segar. Kata sahabat lansia sehat. Komentar dari pemirsa video sebelumnya. Berikut beberapa cuplikan komentar dari sahabat channel Lansia Sehat pada video sebelumnya yang membahas makanan sehat. Saya sudah mulai ganti sarapan pakai telur rebus dan sayur. Rasanya segar dan kenyang lebih lama. Terima kasih channel Lansia Sehat. Ibu Nani, 64 tahun, Semarang. Saya awalnya takut makan telur, tapi ternyata setelah coba rebus saja tanpa minyak, tubuh malah terasa lebih ringan. Bapak Surya, 70 tahun, Jakarta Selatan. Saya sering merasa pusing kalau tidak sarapan. Sekarang mulai dengan telur rebus. Tidak gampang pusing lagi. Terima kasih sarannya. Pak Yanto, 67 tahun, Madiun. Teladan untuk sahabat semua. Sahabat channel Lansia Sehat. Kisah-kisah di atas bukan untuk sekadar hiburan, tapi menjadi cermin dan teladan. Telur rebus bukanlah makanan mewah.
Tapi jika kita tahu manfaatnya dan menjalani kebiasaan sehat dengan tekun, maka hasilnya bisa sangat besar. Banyak orang menganggap kesehatan hanya bisa dijaga lewat obat atau biaya tinggi. Padahal, seringkali, solusi ada di dapur kita sendiri. Telur rebus hanyalah satu contoh kecil dari kekuatan makanan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Penutup bab 5. Di bab terakhir ini, kita telah mendengar cerita nyata dari para lansia di berbagai daerah. Mereka bukan tokoh besar, bukan atlet, bukan orang terkenal, tapi mereka adalah pahlawan dalam hidupnya sendiri yang memutuskan untuk menjaga tubuh dan pikiran di masa tua. Semoga kisah-kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi sahabat semua. Bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat. Bahwa perubahan kecil seperti menambahkan telur rebus ke dalam pola makan bisa memberi dampak yang besar. Dan bahwa sahabat channel Lansia Sehat semua dari manapun asalnya, berapapun usianya bisa merasakan manfaat yang sama jika dijalani dengan niat yang kuat dan konsistensi. Sampai di sini perjalanan kita dalam membahas manfaat telur rebus untuk lansia. Jangan lupa untuk menyimak bagian penutup video kami, yang akan merangkum semua pembahasan dan memberi semangat untuk sahabat agar terus semangat hidup sehat setiap hari. Penutup, telur rebus, sahabat sehat di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai. Kita telah sampai di penghujung video edukasi hari ini, yang membahas tuntas tentang manfaat telur rebus untuk kesehatan lansia. Mulai dari salam hangat, pengantar pentingnya menjaga pola makan di usia lanjut, kandungan nutrisi dalam sebutir telur, manfaat langsung bagi tubuh dan pikiran, hingga testimoni nyata dari para lansia inspiratif di seluruh penjuru negeri. Dari semua yang telah kita bahas bersama, kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Telur rebus bukanlah makanan biasa. Ia adalah makanan bergizi, terjangkau, dan sangat cocok untuk menunjang kesehatan lansia. Tidak butuh biaya besar, tidak perlu resep yang rumit. Yang dibutuhkan hanya niat, konsistensi, dan sedikit perhatian terhadap pola hidup. Karena justru dalam hal-hal sederhana seperti telur rebus inilah, seringkali tersimpan kekuatan besar untuk menjaga tubuh tetap sehat, kuat, dan bugar di masa tua. Telur rebus membantu menjaga kekuatan otot, meningkatkan daya pikir, memperbaiki kualitas tidur, melindungi mata, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahkan, kisah-kisah sahabat lansia yang telah merasakannya membuktikan bahwa perubahan kecil bisa menghasilkan dampak besar jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kami harap, setelah menonton video ini, sahabat semua lebih sadar akan pentingnya nutrisi di usia lanjut. Tertarik mencoba menjadikan telur rebus sebagai bagian dari pola makan harian. Menginspirasi keluarga dan sesama lansia untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk selalu mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Berolahraga ringan secara rutin. Menjaga pikiran tetap positif dan hati tetap bahagia. Berkonsultasi dengan dokter secara berkala. Dan yang tak kalah penting, bersyukur setiap hari atas nikmat kesehatan. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman, keluarga, dan grup lansia lainnya. Satu klik sahabat bisa menyebarkan semangat hidup sehat ke banyak orang. Kami juga ingin mendengar cerita sahabat semua. Sudahkah sahabat mencoba konsumsi telur rebus secara rutin? Apa perubahan yang sahabat rasakan? Yuk tulis pengalaman sahabat di kolom komentar, agar bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman dan kerabat, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar sahabat tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel Lansia Sehat. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan yang prima, hati yang tenang, dan umur yang penuh berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari kami, channel Lansia Sehat.